Silakan untuk Ketua Umum PBNI melaporkan laporan pertanggungjawaban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-32 nomor 03-A-3-A-05-05-1445 Hijriah tentang Presidium Sidang Kongres 32 Himpunan Mahasiswa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Kongres 32 Himpunan Mahasiswa Islam setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan 1. Presidium Sidang Kongres 32 Himpunan Mahasiswa Islam, di antaranya Sidik Fauzikur Rahman, Mikro Ali, Ikra Usman, Hairul Adi Bangsawan, M. Ridwan, Ahmad Rida Nazi. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal putuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 November 2023 pukul 22.55. Kami ralat 23.56 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, Fauzikur Rahman, Mikro Alif, Ikra Usman, Hairul Adi Bangsawan, M. Ridwan, Ahmad Ridho Naski. Untuk nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa maju ke depan dari cabang Pontianak, silahkan maju ke depan. Mikro Alif, Ikra Usman, Hairul Adi Bangsawan, M. Ridwan, Ahmad Ridho Naski, silahkan maju ke depan. Masalah mohon ditangkap terlebih dahulu. Oke, kita keliling PJ dulu ya, itu apa itu? Yang tengah, yang tengah dulu Pak, giliran Pak, nanti semuanya dapat. Namun kenapa ada tim SC yang mengajak saya keluar untuk menyelesaikannya? Apabila ini sudah saya dapatkan, artinya permasalahannya sudah selesai. Di mana ini pimpinan sidang? Di sini saya menuntut ketegasan dari pimpinan sidang, apakah tim forum ini diambil oleh keputusan pimpinan sidang apa dari tim SC? Gitu pimpinan sidang. Baik, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. 2023. Sebentar, apa itu? Coba dikasih mic. Apa sebentar? Coba dikasih mic. Dikasih mic. Satu-satu, sebentar. Jadi baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan berbagai hal. Yang pertama adalah sebelum penyampaian LP yang disampaikan oleh pengurus PB, maka saya meminta kepada pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam untuk segera menyelesaikan cabang-cabang bermasalah hari ini. Sebab sekilas saya tadi membaca laporan pertanggungjawaban dari pengurus besar, bahwasanya ada progres, ada kemajuan.
untuk Ketua Umum PBNI melaporkan laporan pertanggungjawaban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam untuk berkongres, untuk kesempatan kita membenahi organisasi kita tercinta ini. PBHMI periode 2021-2023 menghadapi tantangan internal yang kompleks yang disebabkan oleh faktor dinamika internal. Saya akan mengurai kondisi objektif internal tersebut dalam beberapa hal berikut. Pertama, dinamika internal yang dibalut dalam konflik dan dualisme. Kondisi ini merupakan warisan dari kepengurusan sebelumnya yang cedera konflik. Meskipun Kongres ke-31 di Surabaya menjadi momentum untuk soliditas organisasi, namun residu-residu konflik tersebut masih ada. Hal ini dibuktikan dengan berkas-berkas cabang dan bako yang masuk ke PBHMI berjumlah lebih dari 1. Dinamika internal ini adalah tantangan yang harus kami atasi. Dengan semangat kolaborasi, kekeluargaan, konsolidasi organisasi telah mencapai titik equilibrium di mana stabilitas organisasi dapat dijaga dengan baik. Puncak stabilitas organisasi adalah rangkaian perayaan Disnatalis ke-76 HMI yang bertemakan khidmat HMI untuk bangsa untuk masa depan peradaban. Pada bulan Maret 2023 yang terselenggara dengan sukses dan khidmat. Perayaan Disnatalis ke-76 merupakan cerminan kolaborasi HMI di mana semua elemen dalam himpunan terlibat dan dilibatkan. Kedua, minimnya keaktifan fungsionaris PBHMI periode 2021-2023 dalam menjalankan aktivitas organisasi, baik itu di dalam rapat maupun dalam program kerja, yang terutama disebabkan oleh sebagian fungsionaris PB tidak berdomisili di Jakarta. Keadaan ini membuat berbagai rapat dan program kerja tidak berjalan efektif. Sebagai solusi, kami senantiasa melakukan penyegaran keputusan pasca penyelenggaraan plenum. Ketiga, kemandirian ekonomi, organisasi, dan kader. Kemandirian ekonomi ini telah menjadi persoalan dari periode ke periode. Untuk itu, persoalan kemandirian ekonomi ini adalah tantangan untuk periode yang harus segera kita atasi. Jika kita melihat sirkulasi kepemimpinan elit nasional hari ini, dunia usaha dan bisnis menjadi tren utama di segala sektor, di mana aktor dominannya adalah entrepreneur dan pebisnis profesional. Kondisi ini adalah tantangan bagi generasi HMI saat ini, di mana fondasi entrepreneurship atau kewirausahaan harus kita letakkan dalam nilai keorganisasian. Keempat, reformasi organisasi melalui digitalisasi harus kita lakukan. Tantangan internal tersendiri bagi HMI. Pandemi COVID-19 menjadi penanda bahwa kita masih gugup dalam mengimplementasikan digitalisasi organisasi, sehingga banyak agenda perkaderan, pengayaan intelektual seperti seminar dan diskusi tertunda akibat pembatasan mobilitas sosial. Karenanya, pemanfaatan teknologi digital adalah sebuah kebutuhan dalam organisasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam puncak Disnatalis ke-75 HMI tanggal 18 Februari 2022, PBHMI telah melakukan launching pusat data HMI yang menjadi bagian reformasi organisasi melakukan digitalisasi organisasi. Kelima, pembangunan sumber daya insani. HMI adalah kawah inkubasi di mana talenta-talenta muda Indonesia dikader untuk menyongsong masa depan bangsa. Budarnya intelektualitas dan minimnya kreativitas kader merupakan persoalan utama kita hari ini di sektor pembangunan sumber daya manusia.
Kelima, kondisi objektif internal tersebut merupakan tantangan generasi HMI saat ini yang harus dijawab melalui kerja-kerja organisasi. Tujuannya adalah untuk perbaikan organisasi agar generasi HMI saat ini mewariskan legasi kebaikan bagi generasi berikutnya. Kolaborasi adalah kunci agar tantangan-tantangan tersebut dapat kita atasi. Kemudian kondisi objektif eksternal. PPHMI periode 2021-2023 berjalan di bawah kondisi pandemi COVID-19, di mana mobilitas sosial dibatasi, kerumunan diminimalisir, dan protokol kesehatan dikedepankan. Pandemi COVID-19 ini telah menjadi kondisi eksternal pertama. Pandemi COVID-19 menjadi persoalan utama bangsa ini sejak tahun 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, keterlibatan HMI sebagai anak bangsa diperlukan secara bersama-sama menangani pandemi COVID-19 dengan berbagai pihak dan stakeholder. Tercatat, bersama dengan pemerintah, PPHMI telah menyelenggarakan vaksinasi sebagai bantuan sosial kepada mahasiswa rantau dan masyarakat yang membutuhkan, serta mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 telah berimplikasi pada hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dampak kesenjangan sosial ekonomi, di mana angka kemiskinan meningkat, jumlah orang kaya dan ultra kaya justru meningkat secara eksponensial. Hal ini disebabkan oleh merosotnya aktivitas ekonomi selama pandemi, terutama aktivitas ekonomi di sektor informal akibat pembatasan mobilitas dan pembatasan sosial. Dampak lain dari pandemi COVID-19 adalah lost generation and learning loss. Banyak anak-anak Indonesia, generasi masa depan Indonesia menjadi yatim, menjadi piatu atau yatim piatu karena kehilangan orang tuanya yang terpapar COVID-19. Di samping itu, learning loss juga menjadi hal yang tidak terhindarkan di mana pandemi karena kegagapan dalam proses pembelajaran daring atau online. Learning loss dapat dimaknai sebagai kemampuan belajar di mana proses pembelajaran yang berlangsung di masa pandemi tidak efektif sehingga mustahil menghasilkan output belajar yang berkualitas. Jika tidak demikian, kita mungkin akan kehilangan satu generasi masa depan Indonesia apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan. Kondisi yang kedua adalah aspek demokrasi. Terdapat beberapa catatan mengenai kondisi kualitas demokrasi Indonesia, di mana kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Kebebasan sipil, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi menjadi catatan utama dalam konteks kualitas demokrasi yang menurun. Faktor lain adalah menguatnya populisme dengan sentimen rasial, etnis, dan agama yang mampu merusak sendi-sendi kebangsaan dan kemerdekaan kita, dan penyempitan ruang perbedaan pendapat karena penggunaan pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Yang ketiga adalah perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan mencakup dua kabupaten, yakni Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, menjadi kebijakan yang menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Pada 2022 yang lalu, selaku Ketua Umum PPHMI bersama Cipahi Plus, kita menyampaikan aspirasi kita melakukan audiensi kepada Presiden langsung terkait apa yang harus dilakukan terkait dengan IKN ini. Dalam kesempatan tersebut terdapat beberapa aspirasi kebangsaan yang dikemukakan. Pertama adalah rumah kebangsaan yang menjadi rumah bersama Cipahi Plus di seluruh Indonesia untuk menyatukan persatuan dan kesatuan dalam bingkai keberagaman. Aspirasi kedua adalah pemindahan ibu kota negara. Secara historis, IKN telah diwacanakan semenjak pemerintahan sebelumnya, seperti kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto, dan SBY. Di masa kepemimpinan ini, perpindahan IKN telah diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. Hal ini karena Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota menanggung beban yang sangat berat seperti banjir, kemacetan, ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perpindahan IKN menjadi dapat dibaca sebagai langkah yang dapat mengurai sekaligus mengatasi persoalan ibu kota. Dengan tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian dan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan. Namun harus diantisipasi dan diawasi adalah perpindahan IKN ini menjadi pindahnya masalah-masalah yang ada di Jakarta ke Kalimantan Timur. Oleh karenanya, persoalan lingkungan, anggaran, interaksi sosial masyarakat baru dengan penduduk asli,
dan daerah penyangga harus menjadi concern HMI sebagai entitas masyarakat sipil yang mengawasi pembangunan IKN ini. Yang keempat adalah pemilu di tahun 2024, di 2024, yang merupakan agenda strategis bangsa yang menentukan nasib kepemimpinan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Tahapan pemilu 2024 telah dimulai sejak tahun 2022 lalu. Pada tahun 2023 ini, agenda tahapan pemilu 2024 semakin mengkristal, mulai dari proses kandidasi calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, hingga masa-masa kampanye. Dalam momentum yang strategis ini, semua pihak harus terlibat dan dilibatkan untuk memastikan terjadinya regenerasi dan transisi kepemimpinan yang demokratis. Kita meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menjamin transisi kekuasaan berjalan dengan damai, aman, penuh dengan harmoni. Pada agenda strategis kebangsaan, HMI ambil peran dengan mengedepankan politik kebangsaan, bukan justru terlibat dalam politik partisan. Dalam berpartisipasi menyukseskan pemilu 2024, HMI harus berkolaborasi dengan semua pihak dan NGO, perguruan tinggi hingga organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan HMI dalam pengawasan pemilu 2024 menjadi bagian intra pada pengawas pemilu atau Bawaslu RI sebagai lembaga pengawas pemilu nasional merupakan langkah nyata dan usaha permulaan yang baik bagi kita. Kondisi yang kelima adalah geopolitik global yang tidak stabil, ditandai dengan perang Rusia dan Ukraina. Akibat perang dua negara tersebut, dunia dibayang-bayangi dengan krisis pangan dan krisis energi. Sebagai negara yang perekonomiannya terintegrasi dengan perekonomian global, Indonesia juga tidak lepas dari instabilitas geopolitik global tersebut. Salah satu yang signifikan adalah pada sektor energi, di mana harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan hingga di atas 100 USD per barrel, yang berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh negara. Sehingga pemerintah Republik Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. Terhadap kenaikan BBM bersubsidi tersebut, PBHI bergerak cepat dalam mensukseskan Batu dan cabang seluruh Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi damai dengan menyerahkan tiga tuntutan. Yang salah satunya adalah menolak wacana kenaikan BBM bersubsidi. 5 rekomendasi kebijakan dapat diambil oleh pemerintah di tengah kondisi yang demokratis. Aksi damai bersama rakyat menolak kenaikan BBM subsidi dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2022 dan 8 September 2022. Aksi demonstrasi tersebut merupakan komitmen kebangsaan HMI dengan keberpihakan kepada rakyat. Kemudian rencana program kerja yang telah direkomendasikan kepada PPHI pada Kongres ke-31 adalah yang pertama, mendorong terlaksananya disiplin organisasi. Yang kedua, revitalisasi perkaderan guna memastikan kesinambungan regenerasi di tubuh himpunan. 3. Modernisasi manajemen organisasi dengan membangun sistem administrasi kesekretariatan, membuat SOP tentang sistem akuntansi keuangan dan membangun sistem pembayaran keuangan atau kewirausahaan. Keempat, membangun sistem verifikasi cabang dan database anggota yang valid dan akurat. Penguatan kelembagaan dengan cara memaksimalkan komunikasi dan konsultasi serta verifikasi faktual status cabang dan bakti. Optimalisasi kerja dan efektivitas Bakomnas HMI, membangun citra HMI yang positif di publik dengan media publikasi. Pengembangan lembaga baik itu cabang maupun bakti. Eksternal. Pertama, bersama HMI meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain adalah dengan pemerintah, lembaga legislatif, Orsospol, Ormas, dan lembaga-lembaga pengembangan kemasyarakatan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. HMI untuk rakyat dengan pendapat dengan masyarakat sekitar sebagai upaya HMI mengembalikan jati dirinya sebagai pembela rakyat.
HMI Connection meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, mahasiswa dan pemuda Islam internasional, serta berbagai lembaga internasional yang ada di Indonesia. Kontrol HMI melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah guna menciptakan iklim demokrasi yang kritis dan membangun, terutama kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. HMI berbagi, berpartisipasi aktif membangun masyarakat yang terdampak musibah atau masyarakat yang membutuhkan. HMI memberantas narkoba, berperan aktif dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya penyelamatan generasi muda harapan bangsa. HMI kawal isu HAM, HMI diminta mengawal isu-isu pelanggaran HAM keras di Papua. Ini Pak Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum PBHMI serta jajaran pengurus PBHMI, yang terhormat juga kepada kawan-kawan cabang se-Indonesia, cabang istimewa atau cabang luar negeri. Langsung saja, sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh cabang-cabang yang berada Banten tadi beberapa hal tentang PBHMI ataupun tubuh himpunan mahasiswa Islam ini. Sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh cabang Jakarta Raya ataupun Jakarta Pusat, saya sepakat bahwa memang banyak isu-isu regional hingga nasional yang memang hari ini tidak sampai dikawal tuntas oleh PBHMI. Yang seharusnya jelas dalam konstitusi HMI kita sebagai organisasi perjuangan, yang dimana kita harus berada di tengah-tengah masyarakat. Kesenjangan sosial yang ada di masyarakat itu penting kita kawal hingga dengan tuntas. Yang selanjutnya, problematika di tubuh HMI itu kami rasakan di cabang Pandeglang khususnya ataupun Jabodetabek Banten, bahwa ada beberapa hal yang perlu kawan-kawan ketahui di cabang-cabang. Ketika Kongres HMI ke-31 di Surabaya, itu ada rekomendasi-rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh PBHMI terkait pemekaran Jabodetabek Banten, bahwa hal itu belum sampai terlaksanakan sampai dengan hari ini terlaksananya Kongres ke-32 di Pontianak. Maka kami dengan tegas, khususnya Pandeglang dari Banten, ingin memekarkan Jabodetabek Banten karena Batko itu tidak maksimal. Dengan hari ini problematika di badan koordinasi itu tidak ada fungsinya. Kami rasakan itu buat apa ada Batko, karena sesungguhnya Batko yang ada di setiap cabang khususnya kami tidak merasakan keberadaannya. Itu saja dari kami evaluasi. Dengan ini proyeksi semoga menjadi evaluasi bersama. Dan ini kami menerima PBHMI. Terima kasih. Selanjutnya cabang Cilegon.